Valen menunggu di luar ruangan tindakan dengan raut wajah gelisah. Tapi penantiannya tidak lama, ruangan tindakan kembali terbuka. Dokter yang tadi berlarian masuk ke dalam ruangan tindakan, keluar dengan wajah lelah. Hati Valen bak terjatuh ke dasar jurang. Tiba-tiba dia takut kalau istri dan anaknya kenapa. Suaminya Ibu Anin, kata dokter itu dengan wajah datar. Iya, saya dok, kata Valen dengan cemas. Untung istri dan anak-anak Anda dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan saat ini dia sudah sadarkan diri istri Anda akan segera dipindahkan ke ruang rawat VIP, dan Anda bisa menemui istri Anda di sana. Atau kalau Anda ingin melihat kondisinya sekarang juga silahkan, kata dokter itu sambil tersenyum lemah. Mungkin tadi si dokter kelelahan karena harus berlari-lari untuk menyelamatkan nyawa orang. Jadi wajahnya kelihatan keruh. Tapi ternyata kabar yang dibawanya termasuk kabar baik. Valen melangkahkan kaki ke dalam ruang tindakan. Dia tidak sabar melihat kondisi istrinya. Ayah Willy yang seyogyanya ingin menengok menantunya hanya bisa menunggu di luar dengan sabar. Revan izin balik ke kantor dan mengurus mahkota Horeca serta Weston. Eric dan anak buahnya sudah datang menjaga di rumah sakit. Valen menatap istrinya dengan wajah sendu. Kesangaran dan amarahnya seolah hilang entah kemana. Jiwa manusianya balik ke tubuhnya saat bersama dengan istrinya. Mas, keluh Anin dengan suara lirih. Lirih sekali sehingga Valen mengira Anin hanya membuka mulutnya tanpa suara. Baru ketika dia ada di samping istrinya, Valen bisa mendengar kelirihan suara istrinya itu. Sayang, apa yang kamu rasakan? Tanya Valen dengan nada cemas, dia kasihan melihat istrinya yang sedang hamil itu tapi terlihat lemah. Mungkin akibat dari obat bius yang dipakai oleh penculik itu untuk membius istrinya. Anin hanya terdiam dan seakan lagi berusaha untuk berbicara namun sulit. Valen lantas menggapai suster yang masih ada di ruangan itu dan bertanya mengapa istrinya belum dapat berbicara secara lancar, namun suster hanya bilang itu reaksi normal bagi orang yang baru saja sadar dari obat bius. Valen lantas menunggu dengan sabar pergerakan lamban istrinya. Mas, kata Anin lebih keras. Iya, Mas di sini, sayang, kata Valen dengan nada sabar. Aku mimpi buruk. Valen membiarkan Anin memiliki pemikiran kalau dirinya bermimpi saja. Toh Anin tidak tahu, takutnya Anin akan merasa cemas dan berpengaruh pada kehamilannya. Anin takut, Mas. Tuh kan Valen sudah tahu kalau Anin bakalan takut. Apalagi kalau dia tahu bahwa yang dialaminya itu bukanlah sekedar mimpi buruk, tapi kenyataan. Yang terjadi. Sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Itu bisa berbahaya buat anak-anak kita, kata Valen dengan nada lembut. Iya, by the way, kenapa aku ada di sini ya Mas? Tanya Anin heran dengan peralatan dokter yang ada di tubuhnya. Kamu tadi sempat tidak sadarkan diri. Untung saja dokter langsung bertindak. Tapi sekarang kamu sudah tidak merasa sakit kan? Tanya Valen dengan nada cemas. Maaf Tuan. Pasien mau dipindahkan ke ruangan VIP. Tuan bisa menunggu di sana, kata suster dengan nada sopan memotong percakapan dari suami istri itu. Loh Mas, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa tangan kamu diperban? Wajah kamu. Rupanya Anin baru sadar saat Valen agak menjauh. Baju Valen yang terlihat kotor dan wajahnya yang banyak luka. Untung tadi susah sempat dibersihkan dan diobati oleh suster rumah sakit. Gak apa-apa. Mas terjatuh saat beli cendol. Jadi cendolnya ambyar, kata Valen sambil bercanda dengan istrinya. Dan Anin hanya tersenyum karena entah kenapa ia merasa tubuhnya masih lemas.
Sebenarnya Anin tahu pasti ada sesuatu yang terjadi karena tidak mungkin kan suaminya jatuh sampai wajahnya yang tampan terluka seperti itu dan juga tangannya dibebat oleh perban. Kamu masih kepingin makan cendol durian? Tanya Valen lagi sebelum Anin dibawa oleh suster ke ruangan rawat inapnya. Anin hanya menggeleng lemah, rupanya tubuh dan pikirannya masih lemas. Valen segera keluar menemui ayahnya, pengawal Erik juga sudah ada di sana. Rupanya Erik juga di sana dan sedang berdiskusi dengan ayah Willy. Rupanya Erik sedang menjelaskan kronologi cerita dari penculikan Anindya, dan ayah Willy kemungkinan sudah memarahi Erik karena dia juga tidak setuju kalau sampai Anin menjadi umpan untuk mengeluarkan Tere. Sudah lama? Tanya Valen kepada Erik. Baru saja. Aku sudah melakukan apa yang kamu mau. Kata Erik dengan santai. Valen hanya melirik ke arah Erik dengan pandangan yang tidak dapat dibaca. Aku akan ke tempat biasa. Kita urus bertiga. Induknya udah kamu tangani sekalian. Tanya Valen dengan nada datar. Sudah. Bahkan laki-laki dengan bekas luka bersedia memberikan kesaksian kalau kamu mau memasukkan ke penjara. Kamu tukar dengan apa? Tanya Valen dengan nada menyelidik karena dia tahu tidak mungkin laki-laki dengan bekas luka itu mau menukar informasi dengan gratis. Erik tampak gugup dengan pertanyaan dari Valen, dia tidak menyangka bahwa Valen akan menanyakan hal itu dengan begitu detail. Aku sih berpikirnya begini kalau sampai Tere masuk ke dalam penjara itu merupakan suatu hukuman yang sangat berat buat dirinya. Bayangkan kaum sosialitas seperti Tere masuk ke dalam penjara itu akan mendapatkan sanksi sosial yang lebih tinggi, juga dia harus menerima hukumannya. Beda kalau dia kamu masukkan ke dalam rumah sakit jiwa dia tidak akan merasakan hukuman besar, dia hanya tersiksa secara badan dan pikirannya. Tapi ketika kamu masukkan ke dalam penjara Tere akan tersiksa secara sosial dan juga tersiksa secara badannya karena kita memiliki orang-orang tertentu yang bisa memantau pergerakan orang itu di dalam penjara. Kata Erik mengalihkan perhatian dari Valen. Ini mungkin pesan dari Tuan Willy agar Valen tidak terlalu kejam untuk menghukum Tere. Tapi bukan Valen namanya kalau dia bisa teralihkan karena hal-hal yang sepele. Bagi dia orang laki-laki yang memiliki luka di wajahnya itu ada hubungannya dengan istrinya. Jadi dia sadar secara pribadi kalau orang itu pasti meminta sesuatu agar dia membeberkan informasi terkait Tere. Kamu tukar dengan apa, Rick? Tanya Valen sekali lagi. Dia hanya ingin bertemu dengan istrimu saja. Kata Erik dengan nada terbata-bata. Aku tidak akan mengizinkan itu terjadi. Kata Valen dengan nada yang posesif. Sebenarnya Erik sudah mengetahui jawaban dari Valen bahwa Valen tidak akan mungkin mengizinkan istrinya untuk bertemu dengan laki-laki yang memiliki bekas luka di wajahnya itu. Valen saja cemburu dengan orang laki-laki yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan istrinya apalagi dengan laki-laki yang pernah memiliki masa lalu bersama dengan istrinya. Sekalipun Valen juga tidak tahu apakah istrinya itu masih tetap akan mengingat laki-laki yang bertampang menyeramkan itu. Siapa sih sebenarnya orang itu? Dan apa hubungannya dengan istriku? Tanya Valen dengan nada datar. Kamu temui dan tanyakan langsung saja, bro. Kata Erik dengan nada tenang. Aku akan langsung ke sana. Valen segera bersiap-siap. Iya Revan juga akan ke sana. Lalu siapa yang menjaga istrimu? Ayah. Kamu tidak mengabarkan hal ini kepada mertua kamu? Tidak. Kata Valen sambil mengikuti Erik untuk berangkat ke ruangan rahasia yang biasa mereka pakai untuk menginterogasi orang-orang yang berbuat kesalahan seperti Tere dan juga orang laki-laki yang memiliki bekas luka di wajahnya. Valen sudah tidak sabar untuk mengorek keterangan tentang laki-laki itu, dan kenapa laki-laki itu mengejar istri.
Valen penasaran, dia hanya ingin tahu apa sih sebetulnya hubungan dari laki-laki itu dengan istrinya. Setahunya, dulu istrinya belum pernah memiliki kekasih, jadi menurut Anindya, Valen itu adalah kekasih pertamanya. Ayah Willy juga sudah menjelaskan kepada Anindya bahwa pada waktu itu ketika penculikan terjadi Valen belum memiliki kekasih maupun istri. Dan itulah yang membuat Anindya menjadi lega, karena satu-satunya yang membuat Anindya takut adalah kalau Valen itu memiliki istri pada saat dia kehilangan ingatan. Tapi setelah tahu dari ayah bahwa Valen ini memang belum memiliki istri maupun kekasih, Anindya menjadi lega. Akhirnya selama perjalanan ke tempat rahasia itu Erik menceritakan tentang siapa laki-laki yang berwajah menyeramkan itu. Jadi Valen semakin ingin bertemu dengan laki-laki itu. Maka sesampainya Valen di ruang rahasia milik Erik, dia langsung turun dan juga bersiap untuk menginterogasi laki-laki yang bermuka menyeramkan tadi. Laki-laki yang bermuka menyeramkan itu adalah Pratama. Laki-laki itu dahulu adalah tetangga masa kecil Anindya. Dia sudah mengakui kepada Erik bahwa dirinya memang menyukai Anindya. Salah satu penyebab kenapa dia menyukai Anindya adalah karena bagi dirinya Anindya itu adalah dewi penolongnya. Bekas luka yang ada di wajahnya itu memiliki sebuah cerita. Dahulu semasa masih kecil terjadi perampokan di rumahnya. Wajahnya itu tergores pisau dengan sangat dalam dari perampok yang membunuh kedua orang tuanya juga. Anindya lah yang mengetahui kejadian perampokan di rumah Pratama, lalu dia memanggil kakek Arka untuk menolong keluarga Pratama, tapi karena kondisi waktu itu tidak memungkinkan sehingga yang dapat diselamatkan oleh kakek Arka hanyalah kedua anak itu saja. Kemungkinan kalau tidak diselamatkan oleh Anindya, dua anak itu bakal dibunuh bersama dengan orang tuanya. Menurut cerita Pratama kepada Erik, benih-benih cinta yang dialaminya tumbuh ketika ia melihat kecantikan Anindya dan juga kebaikan hatinya. Mendengar cerita dari Erik tadi, sebetulnya hati Valen semakin panas. Dia geram dengan kelakuan Pratama yang sudah berniat ingin memisahkan dirinya dan juga istrinya. Kalau memang ingin melindungi Anindya dengan menculiknya untuk dijauhkan dari dirinya kan. Jadi saat dia sampai ke ruang interogasi dan melihat wajah Pratama di sana, tangan Valen menjadi gatal ingin kembali memukuli wajah Pratama yang sudah tampak menyeramkan dengan darah yang memang belum dibersihkan dari tadi. Untung saja Erik sadar kalau temannya ini masih panas, jadi dia tidak membiarkan Valen mendekati Pratama. Yang menyuruh laki-laki ini juga sudah kamu tangkap? Tanya Valen kepada Erik. Erik hanya mengangguk-anggukan kepalanya tanpa menjawab dengan suara. Valen nampak puas dengan jawaban Erik. Lalu dirinya menatap ke arah laki-laki yang sudah dengan berani menculik istrinya yang sedang hamil. Dan memulai perkataannya. Kamu tahu kan kalau Anin itu adalah istriku yang saat ini dia sedang mengandung anakku. Kamu membuat aku hampir kehilangan istri dan anakku. Kata-kata Valen ini membuat laki-laki itu menjadi iri karena Valen memiliki Anindya. Aku mencintainya sama seperti kamu mencintai dia. Darah Valen kembali mendidih mendengar bahwa laki-laki itu memiliki nama panggilan sayang untuk Anindya istrinya. Sebuah tamparan keras ditujukan ke wajah laki-laki itu karena Valen tidak ingin kalau laki-laki itu memanggil nama Anindya begitu intim. Plak! Wajah laki-laki itu sampai menoleh ke samping berlawanan dengan arah pukulan Valen. Jangan kamu berani-beraninya memanggil istriku dengan panggilan intim seperti itu. Surganya dengan nada kasar. Tapi laki-laki itu hanya tersenyum sinis dengan ancaman yang diberikan oleh Valendra. Laki-laki itu bahkan menatap Valen dengan tajam. Kamu bisa tanyakan kepada istrimu itu apakah dia mengenal dengan kakak Tama kesayangannya. Kalau sampai istrimu tahu kalau kamu yang menyakiti kakak Tama kesayangannya, dia pasti akan sangat kecewa kepadamu. Katanya dengan nada percaya diri, membuat Valen menjadi sedikit ragu.
Dia tidak mau membuat Anindya istrinya itu kecewa dengan apa yang dia perbuat. Bahkan sebisa mungkin dia menyembunyikan bahwa Tere yang telah menculiknya. Dia tidak mau kalau sampai Anin kecewa. Bahkan Valen juga berusaha Anin tidak tahu tentang keinginannya membuat Tere menjadi gila sebagai hukuman atas perbuatannya yang sudah memerintahkan orang untuk menculik Anindya. Tidak mungkin. Sanggahnya kasar. Coba saja kamu hubungi istrimu dan tanyakan langsung kepadanya tentang laki-laki itu dengan nada percaya diri yang belum luntur. Tidak perlu. Aku tahu kalau kamu memancing emosiku supaya aku menghubungkan kamu dengan istriku kan. Tidak semudah itu. Aku bukan orang bodoh yang bisa kamu manfaatkan untuk menghubungkan kamu dengan istriku. Kalau perlu dia tidak perlu tahu bahwa ada kakak Tama di sini. Karena kamu akan kulenyapkan. Kekeh Valen dengan nada riang. Sialan. Empat laki-laki itu melihat Valen tidak terkecoh dengan apa yang dia katakan. Bahwa laki-laki itu dan juga wanita yang ada di kamar belakang menunggu istriku kemarin, bawa mereka semua ke penjara. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya kalian harus membuat orang itu tidak bisa lagi menyentuh istriku. Kata Valen dengan nada dingin. Bagaimana dengan Tere? Aku sudah membawanya juga, beserta dengan barang bukti-bukti yang diberikan oleh laki-laki itu, rekaman-rekaman video dan juga perintah-perintah yang diberikan kepadanya melalui SMS. Kata Erik. Sebenarnya aku ingin sekali membuat Tere menjadi gila karena apa yang sudah ia dilakukan terhadap istriku. Tapi tadi ayah melarang aku untuk melakukan itu. Katanya itu akan berpengaruh dengan anak-anakku kelak. Jelas aku tidak ingin anak-anakku terkena imbas dari apa yang dilakukan sekarang. Oleh karena itu aku akan menyerahkan kepadamu, Tere dengan bukti-bukti dan segala sesuatu yang memberatkan dirinya. Aku ingin dia dipenjara seumur hidup. Aku tidak akan lagi turut campur di dalam urusan itu. Kamu uruslah itu sampai selesai. Kata Valen dengan wajah lelah. Dia tidak pernah habis pikir kenapa sepupu istrinya itu tidak puas-puasnya melakukan hal-hal yang membuat istrinya celaka. Bagi Valen ini adalah kesempatan terakhir Tere untuk bertobat kalau sekali lagi dia melakukan hal yang mengganggu ketentraman rumah tangganya maka Valen tidak akan segan-segan melakukan apa yang sudah dia ancamkan semula yaitu membuat Tere menjadi gila dan dia akan berusaha supaya Tere masuk rumah sakit jiwa. Bos ingin menemui Tere terlebih dahulu. Tanya Erik dengan nada menggoda. Keep it for yourself as. Katanya sambil bergidik jijik. Valen lantas keluar menemui Revan yang juga sudah masuk ke ruangan rahasia itu. Sebenarnya Revan datang untuk memantau apa yang dilakukan oleh Valen dan melaporkannya kepada ayah. Tapi melihat cerahnya wajah Erik, Revan langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa Valen melakukan apa yang tadi dikatakan oleh ayah Willy. Dan Revan bersyukur untuk itu. Jangan sampai Tere tahu kalau aku ada di sini tadi. Pesan Valen yang keluar mengajak Revan, padahal si Revan baru saja